Hai semua, udah 1000 yang nonton, aku langsung aja ya start dari IHSG seperti biasa. Semoga koneksi malam hari ini bagus. Yap, IHSG hari ini dia terkoreksi dan seperti yang kemarin juga ini IHSG-nya masih sangat volatile sekali. Kelihatan dari beberapa hari ini tuh IHSG ekornya tuh panjang-panjang gitu. Jadi ini ekornya lumayan panjang-panjang ya. Nah, hari ini tadi sempat terendah mencapai angka 7134 dan support terdekatnya memang di 7113, masih bisa turun sampai ke 7056 bahkan sampai ke 7000. Kita lihat hasil FOMC meeting nanti malam gimana. Sebenarnya kalau kita lihat sih biasa pas FOMC meeting malah nggak turun. Biasa turunnya tuh sebelumnya gitu. Karena pas keluar hasilnya biasa udah sesuai dengan antisipasi. Nah, jadi teman-teman nggak perlu terlalu khawatir, dan bahkan ketika ada koreksi pun kita juga udah anticipate kok. Beberapa hari ini kita udah bahas gitu, udah bahas bahwa IHSG bisa turun, jadi teman-teman bisa buy on weakness gitu ya. Oke. Ya, jadi hari ini tuh pelemahannya didorong dari saham TLKM turun 1,1% dan juga saham konstruksi dan properti. Sekarang kita lihat ya teman-teman ya, konstruksi kabarnya gimana. Kita lihat yuk dari Adikarya, Waskita, terus dan saham-saham konstruksi lainnya. Antam harum naik kata Daswita Laura, ya bener. Ya, jadi ini kalau teman-teman perhatikan saham konstruksi di sini ada Adikarya. Adikarya ini dia breakdown dari area supportnya di sini di 825 dan masih bisa ada koreksi. Kalau aku lihat koreksinya normal aja ya. Dalam peralihan stage 1 menuju ke stage 2 ini memang kadang-kadang ada fluktuasi yang kayak gini. Cuman Adikarya dia tertahan MA 200. Jadi kita lihat besok ya. Kita lihat besok apakah dia bisa breakdown atau justru mantul dari MA 200 ini. Jadi ini beberapa kali dia ketahan MA 200 waktu sebelum dia naik jadi resisten, kemudian dia breakout pada tanggal 13 September kemarin. Kalau aku perhatikan waktu koreksi beberapa hari ini, koreksinya volumenya lebih kecil. Jadi seharusnya ini koreksi yang sifatnya masih normal-normal aja gitu ya. Meskipun breakdown, teman-teman, jadi kalau yang jangka pendek tetap harus jual sih, tetap harus cut loss sih jangka pendek. Cuman yang jangka menengah masih bisa ngehold untuk yang Adikarya. Nah, lain ceritanya ini sama Waskita nih ya. Untuk Waskita teman-teman, dia memang belum kayak Adikarya. Adikarya tuh kemarin dia udah breakout dari stage 1-nya menuju stage 2. Jadi teman-teman perhatikan dia naik dari kotak ini ya. Ini kotak sideways-nya dia sempat naik menuju stage 2, tapi sekarang dia balik lagi ke stage 1. Nah, kalau Waskita, WSKT ini dia memang masih di stage 1-nya. Pas kita kemarin sempat naik, tapi dia memang masih di stage 1-nya ya. Ini stage satunya aku pendekin ya di sini ya gitu. Jadi stage 1 tuh resistennya sekitaran 585 di sini. Jadi teman-teman kita masih wait and see juga untuk Waskita. Sedangkan untuk trading jangka pendek ini udah mesti out ya. Yang namanya trader ya gitu, mesti siap untuk segera profit taking, dan kalau turun siap untuk jualan atau siap untuk cut loss gitu. Kalau nggak siap dengan action yang cepat dan harus tegas gitu, teman-teman sebaiknya wait and see dulu atau masuk di saham-saham jangka menengah. Di Mtrade ada dikasih petunjuk juga untuk jangka menengah apa aja gitu ya. Jadi tadi ada yang bilang, Pak Budi bilang, WSKT masuk di 505. Boleh sih kalau mau masuk di 505 ini support, cuman aku kasih tahu konsekuensinya. Biasanya kalau saham yang kita beli di support sideways ini masih akan tunggu waktu gitu, jadi masih sabar gitu ya. Nah, jadi kalau aku lihat sih ini mulai ada tanda-tanda recovery, tapi masih tunggu waktu, masih sabar. Seperti halnya juga saham-saham dari sektor retail nih. Aku jump dikit ke sektor yang lainnya nih. Ini ada RALS, Ramayana, Lestari Sentosa ya, ini RALS ya. Ini dia juga sama. Nah, ini contoh nih, aku kasih contoh. Adikarya tuh posisinya kayak gini. Jadi ketika dia udah breakout dari stage 1-nya, terus perjuangan menuju stage 2 tuh kadang-kadang nggak gampang, kadang masih sideways lagi di kondisi market yang kayak gini. Nah, sekarang tuh posisi Adikarya tuh di sini nih, kayak pas tanggal 1 Septembernya RALS ya. Aku ini lintas sektor tapi aku cuman mau bandingin chartnya aja lah ya.
Ada kemungkinan Adikarya bakalan jadi sideways gini dan bukan jadi turun-turun downtrend, enggak. Cuman yang namanya trader jangka pendek ya jadi challenging banget ya ketika breakout terus kemudian mesti cepat-cepat jualan, profit taking dan cut loss gitu. Jadi kita di mTrade ke depan mungkin dalam sebulan ke depan ini sampai Oktober ini kita mungkin akan agak-agak membatasi untuk swing tradingnya, terutama untuk yang breakout, dan kita akan lebih banyakin untuk jangka menengahnya. Sedang swing tradingnya kita mungkin akan lebih banyakin untuk buy on weakness-nya. Bentar ya guys. Oke, terus banyak yang minta BRI, sabar ya teman-teman ya. Aku mau infoin Sabtu nanti ada workshop Zero to Hero analisis laporan keuangan bersama dengan coach equity research analyst mTrade ya. Nah teman-teman bisa join workshop itu. Aku ngajarnya dikit doang ya di sini ya. Jadi kayak di opening dan closing atau di tengah-tengah aku ada nambahin dikit-dikit aja. Jadi sama-sama kita manage expectation. Yang ngajar tim saya gitu. Oke, terus kemudian requestnya banyak banget. Ini banyak yang minta BBRI juga, tapi sabar dulu. Aku masih mau sharing ke teman-teman bahwa koreksi saham-saham yang baru breakout dari stage 1 menuju ke stage 2 itu sifatnya wajar dan normal gitu. Jadi yang baru naik ke stage 2 kadang nggak bisa langsung ngegas naik di atas. Kenapa penyebabnya? Ntar aku kasih tahu ya. Oke, ini contoh yang lain juga Aces. Nih pas banget di spam sama Ridwantino. Nggak sengaja ya pas aku buka juga Aces. Aces ini pas banget di area supportnya. Buat kamu-kamu yang suka spekulatif untuk buy on weakness, angka 650 ini merupakan angka best price banget. Kenapa? Karena dia nggak jauh dari level stop loss-nya. Jadi kalau misalkan kena stop loss di misal set stop loss 630 gitu ya misalnya, yang penting di bawah 650. Nah ini nggak jauh ruginya gitu. Beda halnya kalau kamu beli di area breakout di 760 itu udah agak-agak riskan. Tapi bedanya lagi ketika udah breakout dari 760, maka trennya akan jauh lebih baik, lebih cepat uptrendnya gitu. Kalau di sini masa penantian lama. Jadi sifatnya masih kayak menabur untuk beberapa bulan ke depan atau jangka menengah gitu. Oke, nah aku balik lagi ke sektor konstruksi sebelum aku bahas sektor properti ya. Aku bahas konstruksi dulu, balik ke konstruksi lagi. Untuk saham konstruksi yang banyak ditanyain juga adalah saham Wika. Maksudnya stage 1 atau stage 2 tuh contohnya kayak apa? Itu aku udah sering jelasin sebenarnya. Teman-teman boleh download aplikasi mTrade, cari edukasi teknikal di situ ya. Di edukasi analisis teknikal. Aku nggak ngerti tuh materi untuk stage 1, stage 2-nya digratisin atau untuk member VIP, coba aja download. Yang jelas tuh stage 1 tuh di bawah sideways. Stage 2 tuh mulai uptrend, stage 3 tuh di atas, stage 4 tuh turun gitu. Yang udah ngikutin IG live aku lama pasti ngerti gitu. Yang masih pemula coba diikutin dulu aja ya. Coba diikutin dulu. Oke. Itu adalah prinsip super trader sebenarnya yang kita ajarin di workshop super trader detail beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang Wijaya Karya atau Wika. Wika ini, nah ini adalah, ini aku jelasin dikit, aku ulang jelasin ya. Ini tuh stage 4 turun, ini stage 1, dan ini mulai naik, ini stage 2. Ini baru masuk ke stage 2-nya, baru mulai masuk di uptrend. Nah, ini stage 1 ini adalah B1. B1 tuh panjang ya, panjang banget base 1-nya. Nah, sedangkan kalau untuk base 2-nya tuh di sini, biasanya base 2 akan lebih pendek daripada base 1-nya. Nah, untuk Wika sendiri sekarang dia belum breakdown, Wika sendiri sekarang juga masih berada di base 2-nya ya. Cuman udah mulai agak-agak kita perlu waspada juga di area supportnya sekitaran level 1000 atau 1005. Di level 1005 untuk Wika ini. Jadi teman-teman perhatikan di sini volumenya jatuhnya juga agak gede. Nah, ini untuk swing trader ini udah keluar. Jadi teman-teman yang nggak siap mental jangan swing trading gitu. Jangan swing trading dulu. Nah, ini kalau untuk jangka menengah masih ngehold gitu ya untuk Wika. Prospeknya sendiri secara jangka menengah panjang gimana? Hai Kentio Yosua 88 penonton setia juga. Prospeknya sendiri untuk sektor konstruksi buat jangka menengah gimana?
Aku sih ngelihatnya masih oke ya, masih bagus untuk jangka menengah. Menengah tuh artinya beberapa bulan ke depan ya, beberapa bulan ke depan ini masih akan oke untuk sektor konstruksi, properti. Tapi nggak sendirian dia, bersama dengan sektor retail dan sektor yang lainnya yang masih murah-murah itu. Aku bilang masih murah-murah itu. Kenapa sih aku confident? Sebenarnya aku bukan confident akan sektor konstruksinya, aku confident akan Indonesia secara keseluruhan. Dan salah satu yang diuntungkan ya sektor ini gitu, meskipun yang lainnya juga ada kayak retail, itu aku juga suka gitu. Aku prefer retail ya, karena aku ngelihat masyarakat Indonesia itu konsumtif ya. Jadi dalam kondisi kayak gini tuh kok kayaknya Indonesia itu quote on quote kebal krisis. Jadi secara indikator ekonomi memang secara pandemi kemarin, pada saat pandemi kemarin tuh sempat resesi. Jadi pertumbuhan PDB-nya tuh negatif selama 2 kuartal berturut-turut, sempat kayak gitu. Tapi sebenarnya Indonesia tuh recovery-nya paling cepat, dan kayak yang aku share kemarin, angka inflasi paling bagus di antara negara Asia lainnya, dan juga dibandingkan dengan dolar Amerika, Indonesia tuh yang paling kuat dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Jadi memang melemah terhadap USD, tapi melemahnya tuh nggak begitu banyak dibandingkan negara Asia lainnya. Yang paling parah tuh Jepang gitu. Nah itulah yang menyebabkan saya lebih percaya diri bahwa ke depan akan terjadi recovery pada sektor-sektor yang belum jalan gitu. Cuman ini sifatnya lebih ke apa ya, setengah investing lah. Kalau pakai technical breakdown support ya cut loss gitu. Jadi confident tetap dibarengin dengan fakta. Oke, terus kemudian aku nanti akan bahas juga untuk sektor metals yang hari ini juga tadi aktif, dan juga grup Panin dan saham-saham yang lainnya seperti saham dari sektor oil juga, oil and gas, lebih ke oil sih. Tapi sebelumnya aku mau bahas properti. Properti koreksinya lumayan tadi. Ya, properti koreksinya lumayan guys. Ya, M-Trade masih hold BSDE dengan harga beli maksimal 960, which is sebenarnya tadi kena ya. Dan ini BSDE kita jadiin watchlist lagi, masuk ke watchlist karena tadi dia ketahan area MA 200-nya gitu. Nah, ini menarik banget untuk BSDE-nya. Jadi teman-teman nggak usah takut, justru malah jadi satu peluang. Oke, terus kemudian aku mau kasih lihat juga teman-teman SMRA. Jadi koreksinya BSDE itu tadi bagus. Nah, kita masih wait and see untuk SMRA karena hari ini candlenya tuh merah tebel. Kita wait and see SMRA antara di angka 650 dan angka 630. Jadi angka 630 ini ada double support saat ini, ada MA 100 di sini dan juga ada di sini ada satu high kecil di sini gitu. Jadi kita lagi nungguin SMRA sebenarnya untuk buy on weakness lagi. Jadi kesempatan, aku ngelihatnya lebih ke kesempatan. Terus kalau misalkan teman-teman bilang, wah gimana nih belum jualan gitu, nggak apa-apa kok gitu, buat beberapa bulan ke depan ini masih oke. Dan ini sifatnya koreksi yang normal-normal aja, jadi kesempatan buat nanti masuk. Dan pastinya kita akan kasih tahu secara real time di M-Trade kapan boleh masuk, karena kalau jatuhnya masih candle merah tebel, jangan dulu, nunggu tanda reversal dulu ya. Tanda reversal tuh gimana ntar kita kasih tahu secara real time. Untuk sektor properti lainnya yang aku bakal bahas adalah Pakuan Jati. Pakuan Jati ini juga menjadi salah satu watchlist kita karena dia koreksinya bagus banget ya. Ini udah kebanyakan gambar chartnya, udah ini banget ya. Aku akan simplify gambar chartnya. Bukan simplify, ini ada inverse head and shoulders tapi dia balik turun lagi, jadi aku delete ininya ya. Jadi P1 kita nungguin sekitar level 490 sampai 495 sampai 495 untuk P1. Terus oke, terus kemudian ya ini masih bagus ya, bagus banget malah.
Aku suka banget ngeliat chartnya ini, kenapa? Ini koreksinya beberapa hari itu volumenya mengecil gitu, dan ini volumenya tinggi. Jadi angka 490 tuh boleh banget lah ditungguin, 490, 485 tuh boleh banget ditungguin gitu. Nah, terus satu lagi properti yang aku mau bahas, sebenarnya properti itu aku paling suka tuh 4 ini. 4 ini kalau buat hold yang lamaan, kalau Asri APLN lebih ke trading cepet sih ya gitu. Nah, ini untuk CTRA atau Ciputra kita nungguinnya di level support 1000 ini, dan juga di level support sekitaran 965. Di sini ada support MA 200. Aku mau kasih satu garis 950 sampai 970 ini juga oke gitu. Jadi kita nungguin di area-area ini gitu. Oke. Oh ya bener kata Jimmy Sidik, nasi ikan enak, ada saham enak juga. Oke, aku mau bahas saham yang lain yang nggak kalah menariknya adalah Harum, saham Harum ya. Tadi MTrade ada buy on weakness untuk saham Harum, lumayan volatile saham ini. Oke, Harum ya, lumayan volatile. Ini lagi di area support di sini, pas banget di supportnya, dan tadi mantulnya sih volumenya nggak gede. Cuman ini yang menarik ada satu lagi. Nah, dia kena di area trendline, mantul dari area trendline ini. Oke, terus kemudian selain Harum, kita watch untuk Antam. Cuman kita lebih suka Harum hari ini, per hari ini lebih suka Harum karena dia udah turun banget kena supportnya gitu. Antam ada potensi naik juga. Aku suka volumenya hari ini dia meningkat dan hijau. Terus Inco ini ada tanda-tanda dia bakalan ke 68 juga. Tapi di antara tiga itu patternnya yang hari ini paling cakep Harum, yang paling low risk. Nah sekarang aku ke Elsa ya. Kecepatan nggak ya guys ya? Aku ke Elsa ya. MTrade tadi ada buy on weakness. Ya buy on weakness di Elsa. Di harga sekitaran 336, maksimal buy 336. Ya Elsa ini juga mirip kayak tadi ya, kayak Harum. Aku akan tarik satu garis trend di sini. Dia belum kena garis trendnya, cuman ini udah mantul. Di sini ada support beberapa kali ketahan di sini. Udah jadi orang ngelihatnya ini udah mulai murah gitu, dan tadi kita buy on weakness. Terus bakalan bisa ke berapa sih Elsa jangka pendek dalam beberapa hari ini? Dia nguji 340 dulu ya, 340, habis itu ke 358 sampai ke 360. Oke, hari ini tadi ESA juga mantul ya, ESSA juga mantul. Cuman dia bedanya gini, dia ketahan garis trendline, bekas garis trendline ini. Jadi ya kita wait and see dulu aja untuk ESA. Dan yang menarik selain itu, aku agak-agak random ya. Aku agak-agak random nih bahas sahamnya. Aku bahas AGII. Aku mau bahas AGII nih. Oke. Oke, ini AGII, teman-teman. Ya, ini AGII. Waktu itu dia ada membentuk, ini yang menarik ya, yang aku suka waktu itu, dia membentuk satu pattern symmetrical triangle. Waktu itu kayak gini. Ya, nah terus habis itu breakout. Oke, aku hapus triangle-nya karena udah basi, dan aku cuma mau kasih lihat dia ketahan banget di garis merah ini, menyusuri garis merah ini dia ketahan banget gitu. Terus dia juga nurut banget sama MA 100-nya, dan 19 September kemarin dia naik dari MA 100-nya tuh mantul dengan volume transaksi tinggi. Aku ngelihat AGI ini menarik ya, menarik secara teknikal.
Nah, kalau fundamentalnya juga kita udah pernah bahas, fundamentalnya cukup oke juga, cukup bagus juga. Jadi meskipun secara pandemi udah berakhir, dia tuh masih tetap punya proyek-proyek yang lain gitu, ya. Bukan cuman diuntungkan karena pandemi aja kemarin gitu, karena tabung gasnya, penjualan tabung gasnya melonjak. Jadi dia ada proyek yang lain juga gitu. Nah, ini untuk AGI ini teman-teman, dia bakalan zigzag antara range 2240 sampai 2450. Aku personally aku ngehold AGII, cuman aku mau kasih tahu dulu disclosure bahwa aku punyanya tuh udah modal bawah. Jadi modal sekitaran bulan Maret waktu itu, dan sempat naik, sempat turun lagi, tapi karena masih cuan ya udah aku biarin aja. Dan memang aku niatnya waktu itu ngehold gitu loh. Jadi suka sama company-nya waktu itu gara-gara aku IG live sama CEO-nya gitu. Dan ya aku suka aja sama manajemennya, aku suka aja sama pengembangannya gitu. Ya, jadi aku hold terus. Disclaimer ya teman-teman ya, disclaimer ya. Tapi aku udah punya modal bawah. Jadi kalian kalau misalkan mau beli AGII itu kalau mau nawar di level 2240. Di level 2240 ini agak-agak di support. Nanti di M-Trade kita akan ingetin juga kalau misalkan ada koreksi ke area tersebut, tapi belum tentu dikasih ya. Jadi kalau misalkan breakout ya yang udah punya hold aja, di M-Trade udah dikasih tahu untuk nge-hold juga untuk AGII ini. Oke, terus grup panin rame, tapi bentar aku mau bahas grup panin ntar ya. Oh, ini bilang habis live, kata Eka Cipta, habis live bareng CEO-nya jadi salfok terus hold AGI. Bukan salfok lah, orang cuan. Kalau rugi itu salfok. Ada aja nih, ada aja. Unilever ini ada sedikit garis tren turun dalam jangka pendek, dan dia udah berhasil keluar dari situ. Ya, Unilever kalau misalkan teman-teman mau beli dan simpan sampai setahun ke depan, aku lihat bakalan bisa naik lah ya. Inflasi juga naik, abis itu Indonesia punya market juga udah mulai recover. Cuman jangan harap growth-nya tinggi. Dia growth-nya nggak akan bisa tinggi banget. Udah berat gajah ya, jadi baby gajah udah jadi gajah gede. Mau tumbuh lagi ya susah, mau jalan cepat juga agak-agak susah gitu. Jadi lebih ke arah stabil aja sih dia. Ada growth tapi stabil gitu. Oke, terus yang tadi ada menarik lagi, kali ini dari BUMN ada saham apa coba tebak. Bumi gak dibahas toh, sabar toh. Bumi terus loh. Anda kawi bawah, sabar. Apaan eyeliner? Jasa Marga. Ya, dia juga breakout dari downtrend lainnya. Terus breakoutnya cakep tanggal 14 September kemarin, dan ini konsolidasi, ini kena area supportnya mantul. Jadi kalau misalkan tadi kayaknya M-Trade ada remind juga untuk Jasa Marga. Garis Jasa Marga. Ya ini ada dikasih tahu tadi untuk buy Jasa Marganya, diingetin gitu. Jadi jangka pendek bisa sampai ke 3690-an. Oke, aku akan jawab pertanyaan dari Andre dulu ya sebelum aku lanjutin jawab bahas saham-saham. Ini pertanyaan yang bagus. Andre 1985. Saya ada trading plan swing trading. Udah floating profit sekitar 5-6%. Terus turun sampai BEP. Gimana caranya tahu harus di TP dulu, take profit dulu, atau dibiarin sesuai plan? Pertanyaan aku adalah kata-kata sesuai plan ini. Plan di awal apa? Kalau udah tahu plan di awal, berarti nggak takut, nggak bingung. Oh, plan di awal aku mau jual di harga segini. Emangnya benar, harganya bisa naik sampai angka itu? Belum tentu. Kita nggak bisa target satu saham mau naik sampai ke harga berapa. Ya, jadi caranya jualan gimana dong? Plannya gimana? Bentar ya, aku kasih contoh ya. Aku kasih contoh saham SMGR. Kasih contoh satu saham ya. Jadi oke. Ya, ini SMGR.
Ini aku kasih contoh dari tradingan mTrade aja. Beli tanggal 16 September 2022 ya, di harga 6975 tuh berarti di sinilah, di sini ya, di sini. Oke, jadi ada 2 hari dia beli 6825 sampai 6975. Jadi 6825 tuh sekitar di sini sampai di sini. Nah, ini nih area belinya. Terus kemudian kan tadi tanya cara jualannya dong. Kenapa dijual di sini? Ya, kenapa dijual di sini? Dan kalau belum jualan pun hari ini mestinya tadi juga jualan. Kenapa dijual di sini? Karena secara teknikal candle-nya di daily ini udah keluar ekor. Dan hari ini mulai keluar candle merah di atas. Nah, sebenarnya ini adalah prinsip dasar teknikal banget yang kita ajarin di workshop Super Trader. Jadi candle-nya udah naik 3 hari berturut-turut dengan garis kemiringan tren yang lebih dari 45 derajat dan berubah warna candle-nya atau keluar ekor di atas. Itu plan-nya kayak gitu. Jadi plan-nya bukan kita target harga di harga berapa. Plan-nya kayak gitu. Nah, permasalahannya adalah kadang-kadang keluar candle reversal itu ketika kamu belum cuan. Jadi aku kasih contoh. Aku kasih contoh satu saham, ya samain aja deh kayak ini, misalkan nih ya, misal SMGR juga misal kamu beli di, misal nih aku nggak ngomongin area belinya bener nggak bener ya, ini misalnya aja kamu beli di sini, terus kemudian kamu beli di sini deh, contoh ya, aku nggak ngomongin area beli bener nggak bener, tapi aku lagi ngomongin cara jualan. Kemudian ternyata besok keluar candle merah di sini dan kamu baru nyadar, waduh, ini candlenya reversal nih. Ini candlenya reversal, tapi aku posisinya BEP, belum cuan gitu. Apa yang mesti dilakukan? Ya jualan. Jadi jangan dibikin dicampur-campur antara cuan berapa persen, loss berapa persen, dan teknikal. Jadi kita mesti bisa melihat teknikal ini secara objektif. Caranya ngelihat teknikal secara objektif dan bukan lebih ke mikirin cuannya gimana. Gini, kalau aku pribadi, aku tuh jujur, aku nggak hafal dengan harga saham loh. Jadi kalian kalau ketemu aku di jalan, aku tuh nggak hafal harga saham, semua saham tuh, karena banyak ya yang aku inget-inget gitu. Tapi yang aku ingetin tuh adalah patternnya atau gambarnya. Jadi kalian tuh sebaiknya, kalau aku boleh saranin ya, lebih fokus pada pattern secara visual. Candle-candle itu gimana, dan itu akan membuat kita lebih objektif dalam mengambil keputusan gitu. Jadi jangan pada angkanya. Nah, poin nomor 2 yang mesti digarisbawahi adalah kapan kita mesti fokus pada numbers atau berapa persen. Itu bukan pada profitnya tapi lebih pada lossnya. Jadi ceritanya gini, misalkan kamu rugi 5%. Untuk swing trading kan toleransi sekitar 5%, sedangkan super trader atau jangka menengah toleransi 10%. Aduh, nge-lag ini pasti. Oke ya, toleransi 10%. Nah, misal nih, udah rugi 10%, tapi teknikalnya tuh sebenarnya masih oke. Ya mau nggak mau mesti di cut loss. Berarti itu belinya ngejarnya agak ketinggian gitu. Atau swing trading nih, rugi 5%, terus teknikal masih oke. Ya sebaiknya dibatasi risikonya, di cut loss. Pertanyaan nomor 3, boleh nggak kayak gitu, nggak di cut loss? Boleh jika if kamu punya saham itu kurang dari 5% dan teknikalnya masih bagus. Jadi tadi siang ada yang nanya sama aku gini, dia nanya sama aku, ini ada satu saham nih, saham A gitu. Jadi aku nggak sebutin nama sahamnya supaya kalian fokus pada money managementnya. Dia bilang, saham aku saham A, ini tolong liatin dong. Oh, aku bilangnya ini teknikalnya sebenarnya masih oke sih, aku bilang gitu. Emang kamu rugi berapa? 10%. Oke, aku nanya lagi, kamu rugi 10% itu sebenarnya kamu punya saham ini berapa persen dari total portfolio? 5% doang. Ya udahlah, 5% doang kan kamu cuma rugi 0,5% dari total portfolio. Terus dia baru mikir kayak, oh iya bener juga ya, udah hold aja lah gitu. Jadi itu pertimbangannya untuk kamu jual atau nggak jual pada saat rugi. Tapi kalau pada saat untung, ya kamu ngelihat candle-nya aja gitu untuk tips buat swing trading. Semoga bisa dipahami. Kalau nggak bisa dipahami, ya semoga bisa dipahami. Nonton mTrade aja, mTrade punya video-video aja. Oke, anomali SGT saham konstruksi pada rontok kenapa ya? Biasa aja lah, naik turun normal lah. Bukan cuma konstruksi yang turun, ini kan lagi mau FOMC meeting, banyak saham lain yang juga turun.
Rachel Sergio ngerti. Oke, Andreas 1985 ngerti nggak? Semoga ngerti. Oke, aku tadi beli saham apa ya? Oh, aku tadi mau tahu aja aku beli saham apa. Salah duanya, Ci. Salah duanya. Disclaimer, guys. Bukan lagi ngepom-pom saham. Ini saham apa nih? Ini saham apa, guys? Saham apa ini? Ya bener, Tabita Tanujaya. Ini Sido muncul. Ya tadi aku beli. Kenapa beli? Karena kemarin aku kelupaan beli. Padahal udah diingetin M-Trade dari 19 September. Aku belum beli gitu. Aku pribadi ya, jadi kita ada bahas bareng tim, bareng-bareng, cuman aku belum sempat mencet buy. Dan hari ini tadi aku buy untuk Sido, dan tujuan aku beli ini buat aku simpen dalam beberapa bulan ke depan. Pakai stop loss nggak? Aku pakai. Jadi aku combine technical fundamentalnya cakep. Aku lihat nanti di level 700 ya. Belinya sih belum begitu banyak tadi. Aku level 700 aku akan lihat sikon. Kalau sampai dia breakdown dengan volume besar, aku akan kabur. Tapi kalau dia breakdownnya volume mini-mini, aku akan masih hold. Atau kalau dia nggak breakdown, justru aku akan mungkin nambah lagi di level 700-an. Jadi yang bingung ikutin M-Trade aja. Terus tadi aku ada beli untuk long term investing juga, kebetulan lagi ada dana lebih gitu. Nggak nambah di RDN sih, ada hasil jualan tradingan beberapa hari kemarin. Aku masukin ke Indofood buat long term investment. Kenapa? Kenapa aku masuk di sini? Karena udah susah banget nyari saham yang valuasinya murah dan fundamentalnya bagus gitu. Jadi aku masuk di Indofood ya, ini balik ke harga-harga murah gini. Tahun depan bakal susah banget nyari saham yang kayak gitu. Sido naik karena aku borong, katanya. Enggak lah, duit aku seberapa banyak sih, cie. Ngejar dividen situ, aku sih nggak ngejar dividennya ya, dividen bonus aja. Aku ngelihat dia jatuhnya kebanyakan aja dan fundamental bagus gitu. Jadi aku percaya institusi bakalan ambil, cuman ya tetap rasional, itu kan harapan ya. Rasionalnya tadi angka supportnya berapa? 700 kalau nggak salah. Breakdown kalau misalkan volume gede ya gitu aja, gampang. Kalau salting lucu, tau nggak, aku nih ngantuk guys, ngantuk. Jadi aku kan ini ya, aku baca buku 5 AM Club gitu, terus aku berusaha dong bangun jam 5, padahal biasanya tuh nggak biasa bangun jam 5, jam 6 lah, beda 1 jam, tapi bubunya kemalaman gitu, jadi ya bubunya sih kemalam, jadi aku sekarang ngantuk. Malah curhat ya. Mau tanya dan kasih tips kenapa rapi, kenapa? Iya, membernya banyak. Ya, ngantri aja guys. Sido Indofood atau Jolali sesot itu aku nggak pom-pom loh. Dan itu untuk long term investment guys. Asing hari ini net sell sekitaran 993 miliar, lumayan gede. Kayaknya pada mengantisipasi FOMC meeting. Yang dijual banyak saham BCA 282 miliar, Telkom 247 miliar, gede itu. Bank Mandiri 130 miliar, Tebik 83 miliar, dan Astra International 81 miliar. Aku tungguin kalau misalkan Astra turun lagi ya. Oke. Terus kemudian ya, jadi aku mau bahas investor asing ini mulai jualan, kenapa? Terus kemudian sektor konstruksi hari ini turun, meskipun aku udah bahas teknikalnya, ada juga nih yang tadi nanyain kenapa gitu, jadi bakalan dibahas juga. Oke. Hai, halo Miss, malam. Ya, malam, Will. Langsung aja, konstruksi gimana sama investor asing udah mulai jualan gimana? Oke, mungkin kita bahas dulu dari ini ya, dari makro dulu ya, dari asing ya. Tadi Miss Ellen udah jelaskan kenapa hari ini investor asing itu ada net sell sekitar 900 miliar gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat nih salah satu antisipasi yang dilakukan oleh investor asing terutama gitu ya,
menuju ke finalisasi hasil rilis dari The Fed meeting. Ya kita bakal mendengar finalisasi final dari resultnya tuh hari ini atau enggak nanti malam nanti gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu respon ya dari beberapa investor asing gitu ya terkait dengan keputusan The Fed, dan kelihatannya memang investor itu mengantisipasi The Fed akan naikin suku bunga sebesar 100 basis point, lebih tinggi dari perkiraan ya. Kita tahu sebelumnya itu diperkirakan naiknya sekitar 75 basis point. Dan sebagai gambaran gitu ya, tadi malam ya itu yield tenor jangka panjang obligasi Amerika Serikat itu juga mengalami kenaikan ke level tertinggi sejak tahun 2011 gitu ya. Jadi kenapa yieldnya bisa naik? Tentu karena banyak sekali orang yang melepas dana mereka di obligasi karena mereka sedang mengantisipasi adanya risiko ekonomi ketika nanti The Fed naik suku bunga secara agresif gitu. Jadi memang kelihatannya semua investor secara global pada prepare buat the worst case ya, terutama impact dari kenaikan the Fed rate gitu. Jadi ya kita pikir salah satu kenapa asing jualan adalah tentunya faktor dari menanti hasil rilis the Fed sendiri gitu ya. Nah, yang kedua kita bahas sektor konstruksi ya. Tadi memang hari ini secara mengejutkan memang sektor konstruksi turun gitu. Jadi memang yang kita pikir kenapa turun itu pastinya pertama ini ya, beberapa investor merasa bahwa kalau nanti Bank Indonesia akan menaikkan tingkat suku bunga ya, sebagai catatan kita tahu ya minggu ini kita tuh nggak hanya menunggu the Fed meeting tapi juga BI meeting ya, BI rapat BI ya. Jadi satu minggu ini ada dua yang akan kita tunggu gitu ya. Jadi memang indikasinya BI bakal kembali akan menaikkan tingkat suku bunga sekitar 25 basis point ke level 4% gitu. Jadi kalau memang ini terkonfirmasi, ya kita melihat bahwa sektor yang terdampak duluan adalah sektor yang memiliki hutang berbunga yang tinggi. Itu pasti terdampak, otomatis mereka akan membayar biaya bunga yang lebih tinggi ya, atau cost of capital yang bakal lebih tinggi. Dan itu paling besar ada pada sektor konstruksi. Yang mungkin teman-teman udah familiar ya, sektor konstruksi kan debt to equity-nya tinggi sekali ya, di atas 2 kali. Beberapa ada yang di atas 2 kali, ada yang di atas 5 kali juga ada gitu. Jadi itu yang akan kita lihat terdampak duluan ketika suku bunga naik gitu. Jadi ya kita pikir wajar ya kenapa sektor konstruksi dibanting hari ini karena faktor tadi gitu. Tapi ya kembali lagi ya, kalau nggak salah tadi kita juga ada rilis satu artikel menarik ya teman-teman ya tentang sektor konstruksi. Ya mungkin teman-teman bisa ngecek sendiri ya artikel di M-Trade. Dan kita melihat bahwa memang di semester kedua biasanya sektor konstruksi itu performing gitu ya, karena biasanya di semester kedua ada proyek-proyek pemerintah yang mulai dijalankan, dan kita tahu di semester kedua IKN juga mulai dijalankan gitu. Jadi memang kita pikir ya ada opportunity ya di sektor konstruksi meskipun ada risiko dari dampak kenaikan suku bunga BI itu sendiri. Seperti itu, sedikit update dari sektor konstruksi. Oke, sip deh. Aku mau bahas untuk sektor yang lainnya sih. Ini banyak yang nanyain BRI. Aku akan bahas BRI ya. Bentar guys. Mungkin bisa bahas dulu sedikit fundamental untuk saham perbankan, gimana nih efeknya kalau misalkan suku bunga Amerika naik dikit aja, Coach William. Ya, dikit aja. Pastinya menguntungkan ya atau positif ya, karena kalau BI naik suku bunga pasti bank pasti bakal ikut naik suku bunga. Kalau bank naik suku bunga, otomatis net margin profit sektor bank juga pasti akan meningkat gitu ya. Jadi kita pikir sektor banking salah satu sektor yang paling defensif kalau nanti misalnya BI bakal naik suku bunga lagi. Seperti itu, Miss. Oke. Sekarang aku bahas TA-nya BRI ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, kalau aku perhatikan BRI ini cakep banget teknikalnya. Dia lagi membentuk pattern flag sebenarnya, flag atau bullish pennant. Jadi kalau turun di level 44 atau sekitar 4450-an, 4470, 4480, bahkan sampai 45. Ya ini kita bakalan incar untuk buy on weakness juga sih gitu. Oke. Terus tadi ada yang nanya untuk saham pulp and paper. Ya, ini pulp and paper. Aku coba bersihin drawings-nya atau garisnya biar lebih kelihatan. Dia udah naik ke stage 2-nya.
Tadinya kan masih di stage 1 nih. Sekarang udah naik di stage 2-nya. Dan ini koreksinya cakep banget. Kalau kalian kemarin udah sempat jualan profit taking di atas swing trader, kita lagi nungguin dia 1-2 hari lagi deh kita lihat ya. Kita bisa watch untuk buy on weakness lagi. Jadi kesempatan buy on weakness lumayan banyak. Dan untuk yang jangka menengah masih boleh hold, nggak apa-apa. Gitu, oke? Itu dari aku. Semoga bermanfaat IG Live malam hari ini. Teman-teman jangan lupa masih ada promo September. Langsung aja ke mcat.id/WhatsApp karena join mtrade bulan ini bonus 3 bulan. Semoga bermanfaat. Ya, thank you buat Coach William dan sampai jumpa Sabtu nanti ya. Ada seminar tentang laporan keuangan juga di mana salah satu yang akan ngajar adalah Coach William. Selamat malam. Thanks semuanya. Salam profit. Bye-bye.